Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Selama puluhan tahun, tank tempur dikenal sebagai Raja Medan Perang. Kendaraan lapis baja seberat puluhan ton ini mampu menghancurkan pertahanan musuh, menerobos garis depan, dan menjadi simbol kekuatan militer suatu negara. Dari Perang Dunia II hingga berbagai konflik modern, tank selalu menjadi senjata yang ditakuti. Namun kini muncul pertanyaan besar yang mengguncang dunia militer. Apakah era tank sudah berakhir? Pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana drone berukuran kecil, bahkan yang harganya hanya ratusan hingga ribuan dolar, mampu menghancurkan tank yang nilainya mencapai jutaan dolar. Konflik di Ukraina menjadi bukti paling nyata. Ribuan video memperlihatkan drone FPV atau First Person View menyerang tank, kendaraan lapis baja, artileri, hingga posisi infanteri. Drone-drone ini dikendalikan seperti bermain game, tetapi membawa bahan peledak yang cukup untuk melumpuhkan kendaraan tempur modern. Yang mengejutkan, operator drone sering berada beberapa kilometer dari garis depan. Mereka dapat melihat target secara langsung melalui kamera di drone, lalu mengarahkan serangan dengan tingkat presisi yang tinggi. Bayangkan situasinya. Sebuah tank modern bernilai sekitar 10 juta dolar bergerak menuju garis depan. Tiba-tiba sebuah drone kecil senilai kurang dari 1.000 dolar muncul dari balik pepohonan. Drone itu melesat menuju bagian atas tank, yaitu titik yang lapis bajanya relatif lebih tipis dibanding bagian depan. Dalam hitungan detik, kendaraan bernilai miliaran rupiah itu bisa rusak berat atau bahkan hancur. Perbandingan biaya inilah yang membuat banyak analis militer menyebut drone sebagai pengubah permainan dalam peperangan modern. Namun sebenarnya, ancaman drone bukan hanya berasal dari drone bunuh diri. Kini banyak negara mengembangkan drone yang dilengkapi kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini memungkinkan drone mengenali kendaraan, memilih jalur terbang terbaik, menghindari rintangan, bahkan tetap mengejar target ketika sinyal GPS terganggu. Artinya, drone masa depan tidak selalu membutuhkan operator yang mengendalikan setiap detik penerbangan. Beberapa sistem bahkan dirancang agar puluhan hingga ratusan drone dapat bekerja sebagai satu kesatuan atau swarm. Bayangkan 100 drone menyerang dari berbagai arah secara bersamaan. Sistem pertahanan konvensional akan kesulitan menghadapi serangan seperti ini karena harus mencegat banyak target sekaligus. Inilah sebabnya berbagai negara mulai mengubah doktrin militernya. Amerika Serikat mengembangkan berbagai program drone otonom dan sistem anti-drone berbasis AI. Negara-negara Eropa meningkatkan investasi pada pertahanan udara jarak dekat. Sementara Ukraina terus mempercepat produksi drone dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan di medan perang. Tidak hanya negara besar. Banyak negara yang sebelumnya tidak memiliki industri pertahanan kuat, kini mampu memproduksi drone sendiri karena biaya pembuatannya jauh lebih rendah dibanding membangun tank atau pesawat tempur. Lalu, apakah tank benar-benar sudah tidak berguna? Jawabannya adalah belum. Tank masih memiliki keunggulan yang belum bisa digantikan drone. Tank mampu memberikan perlindungan bagi pasukan infanteri, menghancurkan benteng musuh, membawa meriam kaliber besar, dan bertahan di medan yang sangat berbahaya. Dalam operasi penyerangan, kendaraan lapis baja tetap menjadi tulang punggung banyak angkatan darat. Masalahnya bukan pada tank itu sendiri. Masalahnya adalah lingkungan tempurnya telah berubah. Jika dulu ancaman utama datang dari tank lawan atau rudal anti-tank, sekarang ancaman bisa datang dari langit dalam bentuk drone kecil yang sulit dideteksi radar. Karena itu, produsen tank di seluruh dunia mulai beradaptasi. Tank generasi terbaru kini dipasangi sistem perlindungan aktif atau Active Protection System. Teknologi ini mampu mendeteksi rudal atau proyektil yang datang, kemudian menghancurkannya sebelum mengenai kendaraan. Namun sistem seperti ini awalnya dirancang menghadapi rudal anti-tank, bukan puluhan drone kecil yang datang bersamaan. Karena itulah, berbagai perusahaan kini berlomba mengembangkan sistem baru berupa radar mini, sensor optik, jammer elektronik, hingga senjata laser untuk melindungi kendaraan tempur dari drone. Beberapa negara bahkan menguji pemasangan meriam otomatis yang dikendalikan AI di atas kendaraan lapis baja. Sistem tersebut dapat mendeteksi drone, menghitung lintasan, lalu menembak secara otomatis dalam hitungan detik. Selain itu, peperangan elektronik atau electronic warfare menjadi semakin penting. Dengan mengganggu sinyal komunikasi atau GPS, drone lawan bisa kehilangan kendali, salah arah, atau jatuh sebelum mencapai target.
Namun perkembangan AI juga membuat sebagian drone mulai mampu tetap beroperasi meski sinyal terganggu. Inilah yang memicu perlombaan teknologi baru antara pembuat drone dan pembuat sistem anti-drone. Situasi ini mirip seperti perlombaan antara pedang dan perisai. Setiap kali muncul teknologi pertahanan baru, segera muncul teknologi serangan yang lebih canggih. Siklus ini terus berulang sepanjang sejarah militer. Melihat perkembangan tersebut, banyak analis percaya bahwa masa depan bukanlah memilih antara tank atau drone. Justru, keduanya akan bekerja bersama. Tank akan tetap digunakan untuk menerobos pertahanan dan memberikan daya tembak besar, sementara drone bertugas melakukan pengintaian, mencari posisi musuh, menyerang kendaraan lawan, hingga memberikan informasi secara real-time kepada komandan di lapangan. Dengan kata lain, tank masa depan kemungkinan besar akan selalu ditemani drone pendamping. Bahkan beberapa perusahaan pertahanan telah mengembangkan konsep di mana satu tank dapat mengendalikan beberapa drone sekaligus. Drone tersebut akan terbang lebih dulu untuk memeriksa ancaman di depan, sehingga tank tidak bergerak dalam kondisi buta. Konsep ini diyakini dapat meningkatkan peluang bertahan hidup kendaraan lapis baja di medan perang modern. Jadi, apakah era tank benar-benar sudah berakhir? Jawabannya adalah tidak. Yang berakhir adalah era ketika tank bisa bertempur tanpa ancaman dari udara berbiaya rendah. Kini, setiap kendaraan tempur harus mampu menghadapi drone, peperangan elektronik, dan kecerdasan buatan. Negara yang gagal beradaptasi berisiko kehilangan keunggulan di medan perang. Perang modern bukan lagi sekadar adu jumlah tank atau pesawat tempur, tetapi juga adu teknologi, perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan kemampuan memanfaatkan informasi secara cepat. Dan melihat perkembangan yang terjadi saat ini, satu hal tampaknya sudah pasti. Masa depan peperangan akan dipenuhi drone yang semakin pintar, semakin murah, dan semakin mematikan.